Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu metode dalam penelitian komunikasi kualitatif, yaitu penelitian fenomenologi. Rekan-rekan yang berbahagia, apa itu penelitian fenomenologi, kemudian bagaimana ruang lingkupnya, dan bagaimana penelitian fenomenologi ini diterapkan dalam penelitian komunikasi, akan kita bahas dalam perkuliahan kita kali ini di video pembelajaran ini. Istilah fenomenologi secara etimologi atau asal-usul kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata fenomenon atau fenomenan yang berarti secara makna harfiah adalah gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi kita. Kalau kita bicara tentang analisis fenomenologi, maka kata kunci yang perlu kita ingat adalah istilah tindakan sosial yang cukup populer secara sosiologi. Nah, kita bisa merujuk dari salah satu sosiolog yang sangat terkenal, yaitu Max Weber, yang menyatakan bahwasanya secara keilmuan, metode penelitian fenomenologi ini membahas tentang tindakan sosial yang secara historis menjadi dasar lahirnya perspektif fenomenologis dan teori interaksionalisme simbolik. Kita akan fokus di fenomenologis. Max Weber menyebutkan bahwa tindakan sosial itu bila mana segala perilaku seseorang ketika dan sejauh yang bersangkutan memberi makna subjektif terhadap perilakunya tersebut. Pemahaman terhadap tindakan sosial itu dilakukan dengan melakukan penelitian makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakannya. Karena manusia bertindak, jadi kita ini teman-teman bertindak itu atas dasar makna yang diberikan oleh kita terhadap tindakan kita. Nah, kita akan melekatkan kajian ini dengan konsep Verstehen yang dikenalkan oleh Edmund Husserl, yang katanya fenomenologi dari Max Verstehen dari Max Weber yang berarti pemahaman itu akan menjadi berimplikasi sangat besar bagaimana cara kita memahami tentang analisis fenomenologi. Kata Husserl, fenomenologi sebagai minat terhadap sesuatu yang dapat dipahami oleh indera, oleh panca indera kita. Jadi analisis fenomenologi itu membahas segala sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita, yang semua itu bisa kita peroleh sebagai sebuah fenomena. Nah, apa ruang lingkup analisis fenomenologi? Pertama, fenomenologi itu berusaha untuk menjelaskan pemahaman hidup sejumlah orang tentang konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka. Contoh misalnya, Anda bisa membuat penelitian tentang konsep diri mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun pertama kedatangan. Maka Anda akan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa asing yang Anda rasa mereka menguasai tema ini. Contoh lain misalnya, pemaknaan kegemaran terhadap fandom K-pop di kalangan mahasiswa Universitas
A misalnya, maka Anda memilih beberapa informan dari universitas A tersebut yang mereka suka dengan K-pop misalnya. Nah, Stephen W. Littlejohn menyatakan fenomenologi adalah makes actual life experience the basic data of reality. Jadi yang diteliti adalah apa yang beraktual terjadi secara pengalaman dari informan-informan penelitian kita. Yang itu menjadi data dasar dari realitas yang kita teliti. Lalu apa bedanya dengan penelitian positivistik? Seperti di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang studi kasus. Berbeda dengan pendekatan positivistik yang menganggap realitas itu tunggal, maka fenomenologi itu melihat realitas itu berganda atau multiple reality. Jadi fenomenologi itu tidak melihat realitas sebagai sesuatu yang tunggal, tapi realitas mungkin akan ganda, realitas akan menjadi konsepnya realitas yang dipahami oleh informan yang Anda teliti bisa jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Apa yang menjadi fokus penelitian dalam fenomenologi? Penelitian fenomenologi, teman-teman, pada hakikatnya itu berelasi dengan penafsiran atau interpretasi terhadap realitas. Fenomenologi berusaha mencari jawab mengenai makna dari fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi. Pertama adalah textual description. Textual description itu adalah apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang mereka alami dari subjek penelitian kita, informan penelitian kita adalah aspek objektif. Data itu bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris, hal yang terjadi secara nyata, apa adanya. Yang kedua adalah structural description. Structural description itu meneliti tentang bagaimana subjek mengalami yang pertama, setelah mengalami memaknai pengalamannya. Jadi mengalami dan memaknai pengalamannya. Contoh yang saya sampaikan tadi, bagaimana mahasiswa asing membangun konsep diri di tahun pertama kedatangannya. Maka teman-teman mahasiswa asing ini kan mengalami dulu dan kemudian memaknai pengalamannya sebagai mahasiswa baru yang berbeda kultur tentu saja. Deskripsi ini berisi aspek subjektif, maka aspek ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama bisa berupa pendapat dari subjek penelitian kita, kedua penilaian dari subjek penelitian kita, kemudian perasaan dari subjek penelitian mereka, harapan dari subjek penelitian yang kita teliti, serta respon subjektif dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya tersebut. Nah, bagaimana penentuan lokasi dan informan penelitian atau subjek penelitian? Jadi yang paling penting teman-teman, penentuan informan, penentuan subjek dalam penelitian fenomenologi itu tergantung kapabilitas, tergantung kemampuan, kapasitas orang yang diwawancarai yang dianggap mampu mengartikulasikan pengalaman hidupnya. Kata Creswell, informan yang baik adalah semua individu yang dipelajari itu memiliki pengalaman yang berkaitan dengan fenomena. Contoh misalnya, Anda bisa membangun penelitian dengan judul pemaknaan fandom K-pop di kalangan santriwati pondok pesantren titik-titik-titik. Di pondok pesantren kan pasti ada aturan-aturan yang ketat.
karena sifatnya boarding. Namun, kita juga tidak bisa menyangkal mungkin akan ada beberapa santriwati yang mereka dari awal atau saat mondok itu suka dengan K-pop. Nah, bagaimana di tengah limitasi aturan ketat di pondok pesantren, santriwati ini membangun pemaknaan terhadap K-pop, fandom mereka terhadap K-pop. Karena kita tahu di pondok pesantren tentu saja ada pembatasan terhadap akses internet, televisi, agar siswa atau santri fokus belajar. Tapi faktanya ada loh yang tetap suka dengan K-pop misalnya di tengah limitasi ini. Nah, ini kan menjadi menarik untuk diteliti karena mereka merepresentasikan pengalamannya sebagai para penggemar K-pop. Jadi kita benar-benar harus memilih orang-orang yang paham tentang ini. Contoh lain misalnya, pemaknaan identitas dan fanatisme supporter sepak bola di kota Y misalnya. Maka Anda memilih supporter sepak bola di kota Y itu bagaimana mereka membangun pemaknaan atas pengalaman mereka menonton klub sepak bola di kota mereka. Contoh lain, Anda bisa melakukan penelitian misalnya tentang bagaimana konsep diri di kalangan siswa yang berasal dari luar pulau di tahun pertama kedatangan. Karena diasumsinya mahasiswa ini berbeda kultur, maka mereka pasti akan punya pengalaman proses adaptasi budaya. Nah, bagaimana teknik pengumpulan data? Dalam penelitian fenomenologi, pengumpulan data yang utama itu adalah pengumpulan data wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancaranya bersifat cair, tidak terstruktur, artinya kita terus menggali informasi-informasi dari subjek atau informan penelitian kita. Data tambahan bisa digunakan misalnya observasi partisipatif, penelusuran dokumen, dan sebagainya. Misalnya, Anda meneliti tentang bagaimana konsep diri mahasiswa asing di tahun pertama kedatangan. Anda bisa ikut kuliahnya. Anda bisa melihat bagaimana mereka beradaptasi. Misalnya bahasa asing mulai menggunakan istilah bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang, untuk membangun keakraban dengan mahasiswa-mahasiswa lokal. Nah, ini kan bagian dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian kita membangun wawancara, mengapa mereka menggunakan selamat pagi, selamat siang, belajar dari mana, dan apa maknanya itu bagi teman-teman mahasiswa asing ini. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Secara garis besar, penelitian fenomenologi bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah intuiting. Intuiting itu kita berusaha memisahkan prasangka-prasangka yang sudah ada terhadap subjek penelitian kita. Kemudian kita mengumpulkan data, dari data itu kemudian kita analisis. Ingat, pengumpulan data yang utama itu adalah dengan wawancara mendalam, kemudian data tambahan bisa dengan observasi partisipatif, dan yang terakhir juga bisa dengan penelusuran dokumen. Dari situ kemudian kita melakukan deskripsi terhadap temuan-temuan penelitian kita. Nah, teman-teman, dari materi ini saya berharap teman-teman bisa mendapatkan insight baru tentang bagaimana melakukan penelitian komunikasi dengan menggunakan metode penelitian fenomenologi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.